Finally, a worthy opponent. Our battle will be legendary. Saat gue mikir Colt LH44 tuh udah parah banget dan emang perlu gue basmi satu persatu, ternyata ada lagi nih kubu baru yang bisa menjadi rivalnya, yaitu fanbase pembalap terganteng, kembaran Harry Potter kita, yaitu Charles Marc Hervé Percival Leclerc. Buset, harus banget ya ucapin full name-nya ya. Iya, Charles ini soalnya, bukan Carlos. Kalau Carlos mah panjang, sepanjang kalimat denial Colt LH44. Iya, fans Charles belakangan ini lagi muncul terus di TL gua, khususnya di X. Ya, surprise, apalagi setelah balapan kemarin. Dan maka dari itu gua mau jujur-jujuran soal fans Charles ini. Nah, ingat ya, gua mau disclaimer aja biar kalian gak tersinggung nih. Ucapan Colt ini hanya berlaku ke fans-fans pembalap yang emang sukanya nge-hate, denial, dan menjatuhkan pembalap lain. Kalau kalian fans yang baik-baik aja, mah aman aja dari ucapan Colt. Oke, Oce. Nah, sekarang mari kita ke topik utamanya. Jadi setelah Japanese Grand Prix kemarin, rame tuh di X. Dan 80% penuh dengan fans Charles yang ngamuk-ngamuk karena strategi Ferrari kemarin. Loh, gue yang ngerasa kalau strategi mereka tuh udah bener sampai bingung. Iya sih, agak riskan strateginya, tapi akhirnya Charles mampu menjaga kondisi bannya dengan baik, yang dimana gue harus respect juga ya. Dan ini juga mampu maintain pace-nya untuk finish di P4 setelah dia start dari posisi ke-8. Itu pun masih marah-marah Colt Charles sama strategi Ferrari. Yang ada harusnya mah fans Lando yang ngamuk-ngamuk sama strategi McLaren. Bisa-bisanya dia pit di saat Charles juga pit. Sangat meresahkan. Tapi ya tire wear McLaren rada-rada lah kemarin, jadi gue nggak bisa menyalahkan McLaren juga. Cuman tetap aja. Dan biar diperjelas aja ya, Colt CL16 itu ide Charles juga ternyata untuk ngadain one stop, di mana Ferrari saat itu suggest 2 stop kayak yang lain. Jadi stop crying and accept the fact, oke? Jangan selalu terbutakan sama hate. Sebenarnya yang bikin Colt Charles ngamuk kemarin itu bukan hanya strateginya yang menurut mereka nggak jelas, padahal mah mereka yang nggak jelas ya, tapi lebih karena Carlos finish di depan. Sebenarnya dari 2021, Colt Charles ini emang rada dengki sama kesel gitu kalau ngeliat Carlos di depan Charles ya. Karena Carlos saat itu kan finish di depan Charles ya di standings. Dan emang Carlos saat itu secara raw pace emang kalah dari Charles, tapi dia konsisten banget di race. Dan itulah poin yang dihitung kan selalu di race, dan dia konsisten di situ. Dari situ banyak tuh orang yang bilang kalau Carlos lebih baik dari Charles. Lalu datanglah 2022 ya kan, dimana Charles lagi edan-edannya di awal, dan Carlos terjun ke bawah terus. Langsung dah fans Charles ngomong tuh, mana tuh orang yang bilang Carlos lebih gacor dari Charles ya kan? Langsung terdiam ya kan fans Carlos. Lalu kejadian di Silverstone 2022 emang gak mendukung lah ya, dimana harus diakui Ferrari blunder banget lah di situ. Apalagi Charles yang lagi di title fight. Nah, 2023 muncul lagi dah tuh keributannya ketika Carlos menang di Singapura dan menjadi satu-satunya pembalap non Red Bull yang menang balapan musim itu. Nah, langsung lagi kan muncul pernyataan Carlos lebih baik. Nah, emosi dah tuh fans Charles ya kan? Nggak terima. Apalagi Charles gagal menang juga musim itu. Makin memanas ya kan keributan dua fans. Untung aja, Charles finish di depan Carlos di 2023. Walaupun jaraknya ya tipis sekali lah. Coba kalau kalah ya kan? Apa nggak sembunyi di gua sampai musim 2024 tuh? Colt CL16 ya kan? Jangan so iya deh. Yeah. Nah, lanjut lagi dah ke 2024. Keributan mereka berada di antara reda sama panas ketika berita Lewis ke Ferrari udah resmi dan Carlos yang menjadi tumbal. Reda ya karena banyak fans Carlos sedih dan fans Lewis tuh benar-benar menaikkan hype-nya kan, kayak wah seneng banget nih Lewis naik ke Ferrari ya kan. Panas lagi karena fans Carlos banyak juga yang gak terima dan mulai saling serang-serangan juga sama fans Charles dan Lewis. Waduh. Oke, kalau misal Carlos finish di atas Charles musim ini, auto kena hujat habis-habisan jatuh Charles sama Ferrari ya kan. Dan Colt Charles bakal mengerahkan segala cakranya untuk ngedefend idolanya, yaitu kalau Carlos beneran finish di depan. Kalau sebaliknya, ya sama. Colt CL16 atau Colt Charles bakal mengerahkan segala cakranya untuk nge-hate Carlos. Mengerikan. Setelah rem Charles bermasalah di Bahrain dan Carlos dapat podium, mulai lagi tuh ributnya dan Colt CL16 mulai nge-hate Carlos. Ya gimana ya, doi ada masalah rem, Carlos masih aman dan lebih kenceng. Jadinya ya kali dia mau di belakang Charles ya kan, dan kehilangan banyak waktu atau lebih parahnya disalip pembalap lain.
Makanya dia nyalip itu ya wajar. Cuma menurut Colt CL16, ya nggak wajar karena Carlos di depan Charles. Di Australia, Carlos menang, dan Charles disuruh hold position untuk finish 1-2. Lagi-lagi, wajar aja. Tapi menurut fans Charles itu salah. Padahal kalau emang Charles sekencang itu, mungkin Ferrari nerapin team order bisa aja. Atau Charles bisa langsung nyalip Carlos aja ya, kan dengan mudah. Cuman pace mereka kan setara, dan Carlos di beberapa saat lebih kenceng. Ngapain nyuruh fight ya kan? Dimana mereka bisa memanfaatkan momen ini di mana Max dan Red Bull ngelawak. Jadi selama ya hampir 3 tahun C2 menjadi rekan tim, dan ngelihat fanbase-nya, terdapat beberapa poin ya. Dan yang jelas semua poin itu melibatkan Carlos. Macam tak betul je budak ni. Yang pertama, Colt CL16 merasa kalau Charles lebih bagus dari Carlos. Oke, kalau lihat dari aspek raw pace, jelas Charles lebih bagus. Jangankan Carlos, Max pun bisa dibabat sama dia kalau ngomongin raw pace. Tapi kalau ngomongin konsistensi, ya Carlos sedikit lebih baik sejauh ini. Lalu Carlos juga mampu unggul dari segi intelligence. Jadi ya kedua pembalap memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan itulah yang membuat lineup ini gacor karena mereka bisa mampu melengkapi kekurangan mereka masing-masing. Apalagi Charles masih belum menyentuh prime-nya juga. Lalu yang kedua, Colt CL16 gak demen kalau Carlos finish di depan. Iya, agak gimana gitu, tapi ya bener guys, kayak lihat aja. 3 balapan Carlos di musim ini, dia finish di depan Charles. Dan tebak apa? Rame Colt CL16 nge-hate Carlos. Kayak, why gitu loh. Kenapa mereka sebegitu bencinya ngeliat rekan tim idolanya finish di depan? Gue tuh nggak ngerti aja. Gue tahu sih ya, rivalitas yang harus dimenangkan oleh pembalap tuh ialah mengalahkan rekan timnya. Tapi kalau kalah ya udah berarti yang rekan timnya bagus, sebagus itu sampai perlawanan itu ketat. Nanti kalau rekan timnya kayak Lance Stroll, protes juga ya kan? Bingung emang kadang gue. Oke, kesel dikit kalau kalah, bolehlah. Tapi ya jangan sampai nge-hate dan nge-denial juga gitu. Tinggal bilang, oke GG Carlos, next time Charles bakal ngalahin lu. Gitu aja kan udah enak gitu sebenarnya. Jangan sampai denial, nge-hate Carlos, ngebawa-bawa kelemahannya, nge-hate Ferrari. Udah bener-bener rivalnya Colt LH44 ini mah. Ingat di video gue sebelum-sebelumnya ya. Lu tuh nggak bisa semuanya harus sesuai keinginan lu. Kalau gitu mah kalian udah kayak dewa aja ya kan. Intinya Charles dan Carlos merupakan pembalap yang bagus dan mampu mendorong Ferrari ke depan musim ini. Dua pembalap memiliki hubungan yang bagus dan menghibur, cuman sayang aja emang dua fanbase-nya nggak pernah akur. Dan sayangnya kebanyakan emang selalu Colt CL16 yang mancing duluan. Akhirnya fans Carlos pun juga nge-hate dan jadi toxic. Gue pun juga kasih nama Carlos, jadinya kayak public enemy gitu. Apalagi setelah dia menang di Australia dengan aksi heroiknya juga. Padahal hype-hype yang ada di sekitar dia bukan salah dia juga. Emang situasi dia sekarang yang membuat dia berada di situasi itu. Cuman gitulah ya, fans Charles emang gak suka kalau anak emasnya gak diperhatiin atau selalu finish kedua. Jujur aja gue gak bisa bayangin dah musim depan bakal gimana dengan Lewis dan Charles nanti. Ferrari bakal memiliki lineup paling tangguh dan keras tuh di musim 2025. Pembalap apa ya kan? Bukan, fanbase pembalapnya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, gue udah capek. Seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.